Inna jahannam kanat mirsada lit-taghina. Aku adalah hamba Allah yang paling pintar di muka bumi. Waktu itu, bukan niat sombong, tapi Nabi Musa alaihissalam ingin menunjukkan kepada orang-orang di sekitarnya, kalau saya dengan faham Taurat ini, saya sekarang di muka bumi adalah hamba Allah yang paling tahu tentang Allah. Maka Allah pun ingin memberikan pelajaran kepada Musa alaihissalam. Jibril alaihissalam pada detik itu juga turun, lalu mengatakan kepada Musa, Allah memerintahkan kau mencari seorang hambanya di pesisir laut. Itu kebetulan di Turki bagian Asia. Ya. Musa alaihissalam dari Mesir dikelilingi sama dia. Jalan sampai akhirnya disebutkan ciri-cirinya. Ciri-cirinya adalah bawalah ikan di dalam sebuah wadah. Kalau ikan itu loncat di laut, maka kau akan temukan di situ laut lokasinya. Lalu kemudian Musa alaihissalam jalan, pas tiba di situ tidur dia istirahat dengan satu orang stafnya Nabi Musa alaihissalam. Ya, kemudian orang itu melihat ikan itu tiba-tiba loncat tapi agak unik. Dia loncat kemudian dia menggepar-geparkan dirinya sampai jatuh ke air, tapi dia lupa. Lalu Nabi Musa alaihissalam besok paginya bangun jalan sama orang ini, tengah jalan baru dia bilang, oh saya ingat semalam kayaknya ikan itu turun. Maka Musa alaihissalam segera kembali sana, ketemulah dia dengan Khidir alaihissalatu wassalam. Dan Nabi Musa langsung berkata, saya ingin belajar dengan kamu, ingin belajar. Maka Khidir alaihissalam berikan syarat penting dalam menuntut ilmu. Jangan kau bertanya sesuatu sebelum saya jelaskan. Terima saja semua apa yang saya kerjakan, apa yang saya sampaikan, tapi jangan tanya kenapa, sampai saya sendiri yang jelaskan. Musa alaihissalam mengiyakan. Baru saja ngomong begitu sudah sepakat akadnya, jalan naik di atas kapal, nelayannya baik, sambut Nabi Khidir kenal baik. Tiba-tiba Nabi Khidir alaihissalam ambil alat, dibolong-bolongin kapal itu. Maka Musa alaihissalam lihat dengan akal normalnya manusia biasa, kenapa kau jubel ini? Kenapa dirusak nih kapal? Nabi Khidir sudah bilang, saya sudah bilang, kau tidak bisa sabar, harus tunggu saya jelaskan. Maka kata Musa alaihissalam, baiklah, saya tidak akan bertanya. Jalan sebentar turun, ada anak kecil, ditangkap oleh Khidir, dibunuh. Maka Musa alaihissalam kaget. Musa alaihissalam mengatakan, kenapa kau bunuh jiwa anak kecil, jelas belum balik, nggak ada dosanya nih, kenapa harus dibunuh? Kata Khidir, sudah saya bilang, jangan bertanya sampai saya jelaskan. Kau tidak bisa sabar. Kata Musa, baiklah, kalau seandainya setelah kejadian ini saya masih bertanya, sudah selesai urusan kita. Maka jalanlah. Tidak disebutkan dalam Al-Quran kisah yang lain, mungkin ada kejadian-kejadian banyak, tapi yang jelas Nabi SAW merincikan dalam sebuah hadis. Setelah itu jalan terus sampai masuk ke dalam sebuah negeri atau kota. Negeri ini tidak ada yang kenal, tidak ada yang kenal Musa alaihissalam, tidak ada yang kenal Khidir alaihissalam. Rupanya ada satu tembok mau rubuh, rumah anak yatim, 2 orang anak yatim. Nabi Khidir alaihissalam minta mau tinggal di rumah di dalam negeri itu, tapi orang-orang itu tidak kenal mereka, mau disuruh keluar. Kalau malam biasanya mereka tutup pintu gerbang, tinggal di luar. Kalau pagi mau masuk lagi silakan. Maka Khidir alaihissalam memperbaiki tembok itu. Dia menyentuhnya lalu kemudian dengan mujizat dari Allah SWT jadi bagus tembok itu. Tembok itu sudah lama mau rubuh. Maka Musa alaihissalam cuma kasih masukan mengatakan, Khidir, kalau seandainya kau mau, kau kan sudah perbaikin tembok ini, maka kita bisa minta balasan jasa kita nginap di sini oleh penduduk kampung. Kata Nabi Khidir, sekarang saatnya kita berpisah, hai Musa. Musa kau tunggu, saya jelaskan. Tapi karena kau sudah menutup sekarang ini, akad kita sudah putus, saya akan ceritakan kamu. Sesungguhnya Allah telah memberikan aku ilmu yang tidak diketahui oleh banyak orang. Jadi belum terjadi, Allah sudah perintahkan. Mukjizat Nabi Khidir itu tugasnya dia. Dia keliling di muka bumi ini, menyelesaikan tugas-tugas yang Allah perintah. Dia bilang, kalau kapal yang saya jebol pertama yang kau kaget itu, karena di sekitar situ Allah beritahukan kepada saya ada raja zalim. Dia pada saat itu, pada saat kita turun beberapa saat kemudian akan datang raja-raja itu mengambil kapal-kapal yang masih bagus secara paksa. Maka sedikit ada aibnya dia tidak mau. Makanya saya jebol-jebolin kapal itu, tapi jebol-jebolnya kecil, cukup untuk menyelamatkan para nelayan. Dan anak kecil yang saya bunuh itu 2 orang tuanya orang saleh, sangat bagus ibadahnya, tapi anak ini durhaka. Dalam beberapa kisah disebutkan anak ini mengajak orang tuanya sembah berhala, selalu kasar sama ibunya, sama ayahnya, menghina, tidak mau patuh. Maka Allah SWT memerintahkan Khidir untuk membunuh anak tersebut. Ya, karena Khidir utusan Allah, Allah penciptanya, maka tidak ada dosa karena Allah yang perintahkan. Kemudian juga anak ini meninggal sebelum balik, maka dia juga bisa selamat. Lalu orang tuanya digantikan dengan anak yang saleh. Setelah itu ibunya hamil, lalu kemudian melahirkan anak yang saleh.
Kalau tembok ini, saya bukan mau mengambil balasan dari orang-orang negeri ini. Tembok ini sebenarnya saya berdirikan karena Allah perintahkan. Di bawah tembok ini rupanya ada harta yang ayahnya dua anak yatim ini tanam di situ. Dan kalau rubuh tembok ini akan diperebutkan oleh orang negeri ini. Maka Allah suruh saya perbaikin sampai nanti anak-anak ini sudah dewasa, mereka akan menggali sendiri. Kata Nabi SAW, semoga Allah merahmati, ya, semoga Allah merahmati Musa. Kalau dia tidak banyak bertanya, kita juga akan banyak tahu dari Khidir. Tapi di sini teman-teman membuktikan bahwasanya Allah ilmunya sangat luas. Nabi Musa AS sendiri tidak tahu banyak tentang apa yang merupakan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala.